Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khalibuna al-Azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Asy-Syahid, dan juga hadir bersama guru kita Kiai Haji Abdul Haji Marja, Kiai Haji Sahraji, Kiai Haji Zainuddin Ilyas, Kiai Haji Ahmad Nasimi, Kiai Haji Ahmad Fajar Maulana, Ustaz Muhammad Syawal, Ketua FS3G Haji Nanang Pramana, Sekjen FS3G Ustaz Haji Ahmad Maulana, dan para asatidzah lainnya. Mohon maaf tidak bisa disebut nama-nama satu persatu. Sahibul Bait, Sahibul Aqiqah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua guru-guru panjang umur, sehat afiat. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat subuh FS3G, mudah-mudahan semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya. Di pagi hari ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, terletaknya keberkahan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi keberkahan oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang hadir sedang kurang sehat, Allah beri kesembuhan, keafiatan. Ada yang sempit, Allah luaskan rezekinya. Ada yang memiliki masalah, Allah beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Barakah perkumpulan yang indah, berkah perkumpulan yang mulia ini, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah berikan kita anugerah kesempatan di mana kita bisa duduk bersama-sama menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah dan duduk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada kekasih Allah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Ini merupakan anugerah yang indah yang nanti di hari kiamat akan diirikan oleh banyak orang. Perkumpulan seperti ini akan dicemburui oleh banyak orang. Kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kenikmatan ini untuk kita. Diberikan kita semua keistiqomahan. Dan kita minta pada Allah, bukan hanya kita, ya Rabb, mudah-mudahan istri kita, anak kita semua mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Sebab kita perlu membawa bersama keluarga kita. Seperti pagi hari ini Sahibul Bait mengadakan akikah untuk putranya, di mana ini adalah salah satu hak anak, hak keluarga yang kita perlu penuhi. Sama ketika kita mengaji, kita duduk di majelis ilmu, ajak keluarga kita ikut ngaji, ajak istri kita ikut ngaji, ajak anak-anak kita ikut ngaji, supaya insya Allah keberkahannya merata. Ya mohon maaf, kita kalau naik motor cuma kita doang pakai helm, istri kita nggak dipakai helm, anak kita nggak dipakai helm, kalau jatuh pada bocor kepalanya, jatuh pada bocor. Tapi kalau semuanya dipakein helm, kan insya Allah dijaga sama Allah. Paling nggak kita sudah berusaha, berikhtiar, dan Allah tahu setiap usaha kita, setiap ikhtiar kita. Karena mohon maaf hadirin hadirat, perkumpulan seperti ini, majelis seperti ini udah benteng terakhir buat kita umat Nabi Muhammad. Di akhir zaman, di banyaknya fitnah, di banyaknya kemajuan, kemodernan yang mana merusak anak-anak kita, keluarga kita tanpa kita sadari. Kalau dulu mah anak-anak kita bandel keluar, sekarang di dalam rumah bisa bandel.
Gimana caranya? Nih, gak jauh-jauh dari telekomunikasi yang kita punya. Sekarang hampir semua anak-anak kita punya yang namanya handphone. Mana mereka semua dalam hidupnya, Masya Allah. Kadang-kadang kita ngeliat bocah duduk khusyuk, kirain lagi doain bapaknya, enggak, lagi main game. Kirain malah lagi doa gitu buat orang tuanya. Gak taunya malah asyik dengan handphone. Makanya saya punya guru, Habib Umar pernah mengatakan, handphone yang kita punya nih, kalau kita gunain buat kebaikan, insya Allah jadi baik. Jadi buat silaturahmi, buat komunikasi, buat mengabarkan hal-hal. Tapi mohon maaf, kalau kita gunain jadi buruk, ini lebih dari setan. Paling bahaya, paling rusak, subhanallah. Yang mana kita bisa lihat sekarang, di zaman sekarang, anak-anak kita banyak dirusak dengan handphone. Yang dirusak akhlaknya, dirusak budi pekertinya. Berapa banyak di handphone kita bisa saksikan tuh di media-media sosial, ajakan-ajakan yang buruk, ajakan-ajakan hina, ajakan-ajakan dosa, ajakan-ajakan syahwat, yang mana terkadang itu datangnya dari orang muslim sendiri, orang Islam sendiri sengaja buat konten. Kadang-kadang konten urusan kamar, konten urusan dapur, urusan rumah tangga, kadang-kadang konten kata-kata kotor, kata-kata buruk. Sehingga anak-anak kita pun menyaksikan, mohon maaf, yang main handphone, yang main media sosial, bukan cuma orang dewasa, bocah-bocah pada punya handphone. Dirusak, Pak. Dirusak, Bu. Mohon maaf, kalau bisa mah, kalau bisa. Ini anak-anak kita kalau belum balik mah, kalau bisa, kalau belum imannya kuat, kalau perlu jangan dibeliin handphone. Kalau perlu mah jangan dibeliin handphone dah. Imannya belum kuat, jangan dikasih dulu. Sebab apa? Habis rusak mereka. Karena memang kita bisa saksikan yang namanya handphone dituntun anak kita. Bukan cuma anak kita juga kadang-kadang yang tua dituntun sama yang namanya handphone. Dituntun pada hal-hal yang buruk, ya kalau dituntun pada hal-hal yang baik sih khair. Kalau dituntun pada hal-hal yang menjadikan kita bisa taat ibadah, ya baik. Tapi kalau dituntunnya buat maksiat, luar biasa. Sekarang apa yang enggak ini handphone? Saya lagi perhatiin, gak tahu cuma saya doang, apa semua jamaah juga perhatiin. Perhatiin dah, kita kalau ngomong sesuatu pasti timbul di handphone kita. Yang punya media sosial, buka YouTube, pengen dengerin ceramah, dia pengen dengerin ceramah. Tapi dah coba ngomong sama temannya sesuatu, pengen apa, pasti nimbul tuh di handphone kita. Saya udah perhatiin. Dari kapan? Dari beberapa waktu yang lalu, saya lagi ngobrol sama teman saya, bulan puasa Ramadan. Lagi ngobrol dengan saya. Ini enak buka puasa pakai sirup ini enak, saya bilang, saya sebutin namanya. Subhanallah, gak lama tuh saya buka, pas mau buka YouTube isinya iklan sirup. Nah dia tahu tuh handphone. Kita mau sirup dia tahu. Berapa waktu yang lalu begini juga, saya ngomong sama teman saya, pengen beli tas, nih tas apa yang bagus ya? Itu pas buka Instagram isinya iklan tas. Kok dia bisa tahu? Kok dia bisa paham? Emang sih ada speakernya di sini ya? Dia dengar tuh. Bukan hanya itu loh. Saya kemarin nih 2 minggu yang lalu duduk sama teman saya ngobrol. Saya bilang ada minyak wangi enak, saya bilang. Namanya ini, mereknya ini, keluaran ini, enak banget wanginya. Itu ngobrol belum nyampe mungkin sejam. Duduk saya pas buka Instagram isinya merek minyak wangi yang saya sebutin. Kok dia bisa tahu? Kasyaf nih handphone jangan-jangan. Dia bisa tahu isi hati kita. Ya mohon maaf, didorong, kita tuh didorong, disuruh ngikutin ini. Bukan dia yang ngikutin kita yang ngikutin ini. Berapa banyak orang yang habis waktunya sama handphone? Yang mau tidur, sampai handphonenya agak bisa dilepas di sampingnya tidur. Kadang-kadang sampai nempel di kupingnya kagak dilepas. Ada lagi sebagian orang yang baru bangun yang mencari handphone. Nah, keluarganya gak dicari. Handphone mana handphone? Nah, kadang-kadang kalau pakai kacamatanya nggak dicari, handphone dulu mana handphone, begitu. Ini mohon maaf, kita diajak bro, diarahin bener. Sampai yang mohon maaf, yang khawatir, mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita. Yang dikhawatirinnya anak-anak kita sampai jatuh dalam hal-hal yang buruk. Sebab saya udah ingetin, seringkali kita nih kadang-kadang kalau lagi nggak punya uang, kita ngeluh sama orang, kita ngomong, subhanallah, coba dah perhatiin, pasti dah tuh timbul iklan-iklan. Buka YouTube iseng, timbul iklannya, pinjam aku, pinjam kami. Ada aja anak kita disuruh utang online tuh, pinjol namanya.
Yang sampai apa? Yang sampai orang-orang ngutang nggak mampu bayar, nggak bisa bayar, itu bunganya terus bertambah, bunganya terus bertambah, bunganya terus bertambah, sampai nyusuk itu bocah kita. Sampai ada orang yang utangnya puluhan juta cuma gara-gara pinjaman online. Sampai ada yang utang 1 juta gantinya harus 10 juta. Ini kalau kita nggak sampein, rusak anak-anak kita. Dan emang bener. Coba aja cek ngobrol lah. Pengen pinjam duitnya sama siapa ya? Buka habis itu YouTube, pasti iklannya pinjaman duit. Pasti iklannya pinjam aku, pinjam kami, didorong. Wah, yang lebih bahaya lagi nih yang sekarang, yang hampir banyak orang-orang jatuh kehidupannya sebab handphonenya main judi slot. Sampai anak-anak muda, nggak anak-anak mudanya, bapak-bapak tukang es, iseng-iseng sambil jualan es main judi slot. Dan itu nyata. Kalau nggak hancur rusak. Sampai ada orang ngeluh, Bib, ada teman saya main judi slot, utang sampai 10 juta. Ada yang sampai 20 juta, ada yang sampai 100 juta, ada yang sampai 120 juta. Dirusak anak-anak itu. Sampai ada yang suami istri cerai cuma gara-gara judi slot. Sampai ada orang udah nabung gak pengen nikah, dia akhirnya iseng main dah, siapa tahu dapat enggak, duitnya habis, nikah gak jadi. Udah gagal terus semua. Makanya saya ingin nasihatin, ayo hadirin. Jadi kalau kita nggak bentengin, anak-anak kita bisa dirusak nih. Sama yang namanya media sosial, sama yang namanya handphone. Kita perlu mengingatkan mereka. Kalau bisa mah pengen balik ke zaman dulu, anak kita main bunuh nih kan. Anak kita main petak umpet mendingan sana daripada main handphone. Supaya apa? Supaya mereka paling enggak jauh dari didikan atau ajakan yang buruk, ajakan yang hina. Yang semestinya kita berusaha untuk mengajak orang ke jalan Allah, untuk mengajak orang, mendidik mereka untuk bisa beribadah kepada Allah. Ya kalau ada orang bicara, saya baru nyampe tadi dibisikin, Bib pilih bulan dia jadi presiden, masa bodoh. Saya sebutin masa bodoh. Kenapa? Bukan hak saya untuk memilih, bukan hak saya memilih, bukan hak saya untuk mengajak orang pilih fulan, kalau pilih faltan, itu semua haknya Bapak Ibu. Siapa yang mau dipilih? Silakan. Yang sekarang lebih urgent adalah kita mendidik anak-anak kita. Kita kepengen perubahan, kita nggak mau dong ke depannya keadaan lebih buruk. Makanya saya paling senang kalau hadir FS3G, paling senang lagi kalau banyak bocahnya. Kenapa senang? Senang girang karena bocah dari kecil kita ajak biar mereka hidupkan sholat subuh berjamaah. Insya Allah sampai mereka tua, sampai mereka nanti mau meninggal dunia pun mereka nggak tinggalkan sholat subuh berjamaah. Karena ini kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Bukan kita ngurusin, mau presiden mau agak merubah keadaan kita. Ya mohon maaf, emang kalau presidennya fulan terus sholat subuhnya pada berjamaah gak ditinggal. Emang kalau presidennya fulan khatam Quran tiap hari, belum tentu yang bisa merubah kita sendiri. Innallaha ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mampu merubah keadaan satu kaum. Allah punya kuasa merubahnya, tapi Allah tidak mau merubah keadaan satu kaum kecuali Allah Subhanahu Wa Taala rubah keadaan kita sendiri masing-masing. Ya gimana caranya? Ya kita usaha. Duduk nih sama kiai kita, masya Allah, masjid-masjid di wilayah kita Bekasi ada pengajian, kita hidupin. Apalagi mohon maaf banyak yang hadir FS3G, para asatidzah, para ulama, kita hidupin lagi. Kalau perlu pengajian maghrib, masjid musola hidupin. Nggak apa-apa pada saut-sautan. Yang penting anak-anak kita pada ngaji. Yang penting anak-anak kita mau duduk di masjid. Bukan sibuk anak kita, ya Allah punya duit dikit ngajakin ke mall. Bukannya ke masjid ibadah, taat, sholat 5 waktu berjamaah. Saya Pak Bu, waktu pernah belajar di Hadramut, di mana pernah saya bulan puasa ikut dakwah ke satu perkampungan namanya Hurairah. Hurairah ini kampungnya Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang rotibnya suka kita baca. Itu saya sampai kaget, sampai kagum. Itu bocah-bocah, masya Allah, umur masih 5 tahun, 6 tahun. Itu setiap jam 3 malam mereka kumpul di masjid, jam 3 malam. Nah, kita dapetnya juga bocah-bocah gitu. Jam 3 malam kumpul di masjid pada ngaji. Alhamdulillah difasilitasi, memang dikasih kue-kue dah, snack-snack, kacang-kacang, popcorn supaya semangat tuh bocah pada ngaji. Ya emang kita kalau mendidik anak-anak kan ada yang kita iming-imingin sedikit biar mereka punya rasa rasa keinginan. Ya beda kalau sama orang tua, nggak usah pakai diiming-imingin lagi. Kita taat sama Allah, nggak usah pakai diiming-imingin. Sampai dulu Al-Imam Abdurrahman Sahibul Bughyah, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyah Mustarsyidin Fatawa beliau sampai bilang apa? Dulu kita masih kecil kita
dibangunin sama nenek kita. Nenek kita bikin kue. Kalau di sana disebut namanya kue kaak. Kalau orang Betawi bilangnya kue geplak. Tahu kue geplak? Atau kayaknya di sini udah nggak ada tuh kue geplak. Masih ada ya, kue bakar. Tuh kue bakar. Suruh dibikinin sama nenek saya kue bakar. Itu nenek kita, kata beliau nih. Ini masih pada kecil, ceritanya udah dewasa. Dulu kita masih kecil, dibangunin. Jam 3 malam, ayo bangun. Siapa yang bisa baca doa, minta sama Allah baca. Wakafani ilmu Rabbi. Baca ya alim sirri minna. Baca, siapa yang bisa baca? Kita kasih kue. Kata Habib Abdurrahman, dulu kita masih kecil, siap malam kita bangun gara-gara apa? Gara-gara kue. Ya bocah kan mikirnya apa kalau ngaji? Bang Haji enak nih, siapa tahu ada berkatnya, ada snacknya. Sampai dulu saya kalau ikut bapak saya kalau dari kecil diajak, ayo ikut yuk pengajian sana, enak di sana ada bulinya. Langsung tuh ikut tuh, semangat yang namanya bocah. Jadi kita ini dulu, dorong dulu kalau bisa maghrib. Sampai saya masih ingat almarhum Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, dulu terkenalnya Habib Muhammad Aceh dibilangnya. Itu luar biasa. Setiap maghrib dia sengaja tuh di pengajiannya, di majelisnya, di musolah majelisnya, sengaja dikumpulin tuh bocah-bocah. Siapa yang sholat maghrib duduk sampai isya dikasih duit 5.000. Siapa yang kagak mau begitu dulu? Itu dulu tahun 2000-an siapa yang kagak pengen dikasih duit 5.000 banyak. Kita semuanya duduk pertama gara-gara apa? Gara-gara imbalan. Gara-gara sesuatu dalam sisi kehidupan manusia dunia. Tapi apa? Udah dewasa mengerti. Belajar kita berusaha. Makanya saya mengajak, ayo para asatidzah, ayo para guru, ayo para alim, para ulama, ayo kita bimbing umat ini. Mohon maaf, kita bimbing umat bukan urusan mau ke partai, mau pemimpin, mau ke siapapun. Itu mah nanti urusan mereka, petugas partai. Kita petugas Allah, mengajak orang-orang ke jalan Allah, membimbing mereka supaya mereka taat pada Allah, mengajak orang-orang supaya menjauhi dosa. Ini tugas kita sekarang. Dan ini lebih urgent apalagi di zaman kita. Mudah-mudahan majelis ini bawa berkah buat kita, mengajak kita ke jalan Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya saya ajak, ayo nih duduk sama kiai, duduk sama ulama. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, beliau bilang, man jalasal ulama, siapa orang duduk sama ulama atau cinta sama ulama, berkhidmat sama ulama, paling enggak seneng dah hatinya sama ulama, insya Allah kalau nggak jadi ulama, anak cucunya jadi ulama. Ya mohon maaf, kita walaupun belum baik, kita walaupun banyak salahnya, kita walaupun banyak dosanya, pasti kagak kepengen anak kita nggak baik. Kita kepengen semua anak-anak kita jadi orang-orang baik, walaupun kita belum baik. Makanya kita ajak. Saya teringat nih terakhir tahun 2007 saya baru pulang dari Yaman. Saya punya tetangga kamu, kagak seneng, apalagi sholat, ibadah kagak seneng, kerjaannya maksiat. Tahu-tahu datang ke saya bilang, karena saya dulu suka main sama ponakannya seumuran sama saya, Bib, boleh nggak ikutan ngaji? Saya bilang boleh, ngaji siapa larang? Siapa aja mau ngaji boleh. Mau dia siapa silakan. Mau dia orang hebat, mau dia orang susah, mau dia orang kagak punya, mau dia presiden, mau dia rakyat, siapa aja emang boleh ngaji. Kayak kita majelis, karena kita gak kaitan mau urusan-urusan kayak begitu. Dan siapa aja mau ngaji silakan. Ente petugas partai mau ngaji ya ngaji, duduk. Tapi gak usah bawa kita ke urusan ente mau urusan ente biar pada capek sendiri ngurusin urusan ente. Bahkan kadang-kadang kan kalau kita ngikut-ngikutin, kalau ada apa-apa kita disalahin. Ulama yang disalahin, ulama nih enak aja kan. Nah, subhanallah, ini orang ngomong saya, Bib, saya mau ikut ngaji. Boleh sih, Bang. Cuman Bib, saya kagak punya uang, saya punya motor nih, Bib. Emang bukan orang kaya, bukan orang punya. Saya bilang gak apa-apa ikut ngaji. Bib, saya gak punya uang bisa bantuin Habib dakwah. Cuman saya punya motor. Habib mau kemana aja silakan saya anterin. Saya bilang marhaba. Itu orang bantuin saya, Pak. Saya masih ingat jasanya. Dia gelarin karpet kalau bikin pengajian kita. Sampai kadang-kadang minjemin sound system sama orang dulu. Kagak gampang. Terus sekarang kita diundang sono sini, sekarang melihatnya. Coba dulu yang ngajar, masya Allah. Kadang-kadang pernah saya ngajar di satu musola. Nih. Nyampe musola saya maghrib, habis sholat maghrib saya tungguin, gak ada orang. Saya nyalain lampu, nyalain kipas sampai gelarin karpet sendirian. Subhanallah, saya tungguin sampai isya. Beduk isya kagak ada datang, saya matiin, saya tutup musola. Saya tanya, berapa mana ini bocah kagak ngaji? Ya sebab ada bola Saudi lawan Indonesia.
Gara-gara bola kita ditinggalin. Dulu itu mah dulu. Ya kagak kayak sekarang kita, masya Allah, pengajian di mana-mana disambut orang. Lah dulu emang perjalanannya kagak susah. Makanya kita kalau jadi ustadz pengennya langsung di atas. Luar biasa susah ini aku. Kagak gampang. Akhirnya apa? Saya bilang ya udah ikut. Ngaji itu 5 orang, 10 orang. Kadang-kadang ngajar sampai jauh, saya naik motor digoncengin. Sampai ke Bekasi Timur naik motor digoncengin dia. Saya bilang masya Allah. Tiba-tiba istrinya hamil. Bilang sama saya, Beb, nih istri saya bakal punya anak, Beb. Coba Beb tolong kasih nama. Saya bilang ya tunggu ntar lahir kita kasih nama. Kita belum tahu laki perempuan yang lain kasih nama aja. Orang kita kan buru-buru, maunya nyiapin dulu nama. Saya bilang insya Allah lahir nanti dia kasih. Lahir perempuan, saya bilang namanya Fulana. Kita kasih nama yang cakep Islam. Dia ngomong sama saya, Beb, anak saya 3, 2 laki, 1 perempuan. Saya kepengen Beb punya anak yang solehah. Walaupun saya belum solehah. Tuh omongan saya nggak lupain di atas motor ngomong. Saya bilang udah ngaji sama siapa aja, ngaji, ketemu kiai ngaji, ketemu ulama ngaji, ketemu ustadz ngaji. Kita mengaji nggak mandang orang. Kita ngaji nggak mandang orang. Bahkan kalau ngaji itu ada 2 macam, ada namanya Syekh Takim, ada namanya Syekh Tabarruk. Kalau Syekh Takim guru yang kita yang serahin hidup kita sama guru, dia 1 orang. Tapi kalau Tabarruk sama siapa aja kita boleh ngaji. Selagi ada manfaat apa yang disampaikan ngaji. Saya ngomong begitu didengerin. Saya nggak sadar tuh, ngomong 16 tahun yang lalu, 2007. Kemarin saya pengajian Pak. Hadir pengajian, subhanallah anaknya di depan saya nih. Saya lihat, oh anaknya si Fulan nih tetangga. Saya bilang, ulang saya, kamu subhanallah mana nih? Saya ngomong, anak nggak ngaji yang gede, yang tua. Enggak Bib. Anak saya nggak kerja, saya bilang, enggak Bib. Katanya berhenti dari pekerjaannya, karena kalau ikut kerja kagak bisa ngaji malu. Cakep saya bilang. Berhenti ya, mau nyari kerja yang siang biar malam bisa ngaji. Saya bilang insya Allah mudah-mudahan dapat kerjaan yang baik. Saya cuma bilang gini, oh iya sadar saya anak yang tua emang sekolahnya sekolah dunia, tapi sama pengajian kagak ninggalin. Nggak ada namanya kata pacaran, duduk sama perempuan yang bukan muhramnya enggak. Subhanallah saya bilang lagi adiknya dia dari kecil tuh. Si bapak ngomong, Beb gimana saya pondokin ya? Pondokin apa di Jawa Timur? Abis dari Jawa Timur, pondokin lagi di Serang. Sekarang itu anak udah jadi ustadz di Serang. Jadi ustadz, saya bilang, oh iya anaknya jadi ustadz yang satu. Yang perempuan tuh, yang kita namain masih kecil, mondok di tempat abangnya, sekarang bakal jadi calon ustadzah. Saya sampai ngomong, ente beruntung. Saya bilang, ente beruntung. Ente bukan kiai, bukan ulama, tapi punya anak soleh. Itu yang didambakan oleh banyak orang. Apa intinya? Kita deketin ulama, kita deketin orang baik, kita deketin orang soleh. Insya Allah, kalau kita belum jadi orang soleh, anak keturunan kita biar jadi orang soleh. Ini pagi kita aplikasiin. Ponakan kita ini insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh. Kalau perempuan yang diakekkan jadi anak yang solehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak-anak kita, keturunan kita semua soleh. Nah, ayo kita mulai bimbing, kita mulai ajarkan, kita mulai didik. Ya mohon maaf, kita pengen punya anak hafal Quran, tapi kita sibuk sama televisi tiap hari. Gimana anak kita mau hafal Quran? Kita pengen punya anak-anak itu mereka jadi orang-orang yang soleh, ahli ibadah, tapi kita tiap hari sibuk sama Facebook, sama internet. Gimana anak kita jadi orang soleh, jadi orang ibadah? Mulai dari diri kita, insya Allah anak-anak kita jadi ahli ibadah. Terakhir, kita yang ikut ngaji bukan cuma diri kita ngaji, ruh kita ikut ngaji. Bukan ruh kita saja, suluk kita ikut ngaji. Apa suluk? Yang bakal jadi calon keturunan kita. Sampai saya bilang, guru saya bilang, Habib Umar bilang, kita ngaji nih, walaupun kita belum baik, insya Allah nanti anak keturunan kita baik. Mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita, Allah beri keberkahan buat kita semuanya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf para kiai, para ulama. Saya sebenarnya ada jadwal di Purwakarta. Cuman karena kalau Haji Maulana udah ngubungin saya FS3G, saya kagak berani nolak. Bukan kenapa-napa, cinta saya sama FS3G. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.